Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fis sabilihi la'allakum tuflihun. Iwangfiraramakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih berikan kenikmatan yang banyak oleh Allah SWT untuk kita terus beribadah kepada Allah. Maka ini adalah kenikmatan yang dimana harus kita implementasikan dengan cara kita beribadah kepada Allah SWT. Maka ketika manusia hidup di dunia, maka keraihan atau tujuan hidupnya pasti semua orang menginginkan bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan cara itulah mereka mencari jalan bagaimana untuk meraih cara kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka terkadang kita ketika mengimplementasikan atau mewujudkan kenikmatan itu dengan cara kenikmatan yang terlihat di dalam mata kita, bisa dirasakan oleh kita semua. Maka Allah SWT menginformasikan kepada kita semua, ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia, maka kita harus mewujudkannya dengan cara bagaimana meraih kecintaan Allah itu. Maka kita cinta kepada Allah SWT, maka nanti kecintaan Allah akan berbanding lurus dengan cinta kita kepada Allah. Maka ketika kita ingin meraih dunia dan akhirat, kenikmatan, maka perbaiki dulu kita hubungan dengan Allah SWT. Hakikat manusia ketika hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua manusia, bahkan disebutkan dalam ayat itu, surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa manusia itu bertujuan untuk beribadah. Maka kebahagiaan itu adalah bonus dari bagaimana kita melaksanakan ibadah terhadap Allah SWT. Maka tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah menjelaskan kepada kita semua ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat jangan kita lihat kepada orang-orang yang Yahudi Nasrani ketika banyak hartanya, ketika jabatannya tinggi, bukan. Namun Allah sebutkan di dalam ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat ini menjelaskan dengan kata ya, yaitu panggilan bagi orang yang jauh, orang yang dekat. Baik dia udah dewasa, masih remaja atau masih anak. Ini ya, harfun nida dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Maka segera kalian bertakwa kepada Allah. Maka menunjukkan kepada kita sendiri bahwa tidak semua orang yang beriman itu mempunyai ketakwaan. Maka jangan heran, jangan aneh ketika banyak orang yang mengaku muslim dan KTP-nya itu Islam, namun masih banyak menghiraukan panggilan Allah dan Rasulnya. Bahkan hal yang wajib dia tidak kerjakan, haram bahkan dikerjakan. Itulah perbedaannya. Kenapa Allah tegaskan lagi kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus bertakwa. Ya, menunjukkan bahwa modal untuk ke surga, kebahagiaan itu bukan hanya iman saja. Namun iman itu harus dibubuhi. Harus kita laksanakan dengan implementasinya ketakwaan. Maka kuncinya satu adalah ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat, takwa. Takwa kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri, segala perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Segala apa yang Allah larang dan Rasulnya larang itu kita hindari. Itulah ketakwaan, pewujudan dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 35, maka dijelaskan juga dalam surat Al-Imran ayat 102,
Ya alladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka bertakwalah. Maka pada hari ini, pada bulan ini, bulan penuh keberkahan, magfirah dari Allah SWT pada bulan Ramadan pada tahun ini jadikan momentum kita. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan cara kita ibadah personal. Ini yang menjadikan, haruskan kita semuanya bahwa ibadah pada bulan Ramadan itu menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah wabtagu ilahi wasilah, yaitu mencari jalan. Ketika kita beriman lalu bertakwa kepada Allah, cari juga jalannya. Maka jalannya hajatul insan ila rasul. Salah satunya adalah jalannya dengan kita meneladani bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW. Itulah konteksnya. Maka keimanan, lalu kita bertakwa. Setelah bertakwa, lalu kita mencari jalan. Jangan sampai ada kata kita cita-cita ingin masuk surga, namun contoh hal kecil, pintu masjid saja kita tidak tahu. Pintu atau informasi tentang pengajian juga kita tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Maka pada bulan ini berkorelasi dengan tadi bahwa bulan Ramadan tadi sebutkan satu, ibadah personal dengan Allah, lalu kedua ibadahnya yaitu ibadah tentang sosial. Maksudnya apa tadi? Jalannya harus kita tahu. Maka untuk kita datang dan kita bisa bertakwa kepada Allah, maka ketakwaanlah tadi dan kita harus tahu jalannya. Maka jalan ini yang harus kita capai. Bagaimana jalan untuk dicintai Allah SWT. Jangan sampai kita tidak tahu jalan. Bahkan sesatnya di sini. Jangan sampai kita tahu dengan kecanggihan teknologi hari ini itu tidak cukup. Kenapa? Karena teknologi hari ini tidak bisa menggantikan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi itu hanya alat saja untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan zaman. Dan terakhir, dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah SWT menjelaskan meraih kenikmatan dunia akhirat dan zahidu fis sabilihi. Dengan implementasinya adalah ketika kita bertakwa, lalu kita mencari jalannya dan implementasikan dengan apa? Jihad fis sabilillah. Jihad bukan hanya perang saja. Jihad bukan dengan kata lain dengan orang lain. Jihad dengan diri sendiri saja. Dengan kita sendiri, nafsu kita itu jihad. Maka jihad bisa dengan amal kita. Jihad bisa dengan harta kita. Jihad bisa dengan apa yang kita punya. Boleh dengan jabatan, boleh dengan harta, boleh dengan apapun yang kita punya. Maka ladang jihad, ladang dakwah ini harus kita implementasikan sedemikian mungkin. Maka inti dari kajian Ramadan kali ini atau kultum Ramadan ini memberikan bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia akhirat, diimplementasikan dari surat Al-Maidah ayat 35 dengan hari ini, dengan Ramadan pada tahun ini kita jadikan momentum bahwa meningkatkan ibadah kepada Allah. Kedua, dengan kita tim sosial atau dengan cara rasa sosialnya tinggi. Lalu yang ketiga, mensyukuri kenikmatan Allah SWT kepada kita semua dengan cara kita beribadah yang harus dengan bersungguh-sungguh, harus dengan niatan yang baik, dan nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan materi pada hari ini atau yang saya sampaikan menjadikan tazkirah untuk kita semua bahwa Allah SWT dan Rasulnya sudah memberikan clue, memberikan kunci bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan kita berkiblat kepada orang Eropa, orang yang katanya orang yang sukses saja, tapi Allah sudah sebutkan ketika kita menghadirkan Allah dalam diri kita, menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam diri kita, maka insya Allah yang namanya kebahagiaan dunia akhirat akan datang sendiri kepada kita semua. Maka itulah yang harus kita teladani, sifat-sifat Rasulullah, kita tingkatkan keimanan kepada Allah SWT dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.